Jemaat, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur di hadapan-Mu. Saat ini kami akan memulai ibadah IRT yang dilakukan dengan live streaming. Ya Tuhan, biarlah senantiasa Engkau memberkati seluruh pelayanan kami, sehingga kami dapat memuji memuliakan Engkau atas segala berkat karunia yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami mohon Engkau menuntun kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 49 ayat 2 sampai 5. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasa dan lumayan ucap. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 52. Saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur limpah terima kasih Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan hingga saat ini. Bahkan ketika kami terbangun dalam tidur kami tadi pagi, kami masih diberikan nafas kehidupan dan kesempatan untuk menjalani aktivitas kami dari pagi hingga malam. Saat ini umat-Mu datang memenuhi undangan Tuhan
yang mau melawat kami jemaatmu dari rumah ke rumah, mendirikan nama Tuhan di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaatmu yang rindu mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga di dalam ibadat saat ini, khususnya ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, kuasailah hati dan pikiran bahkan hidup umat-Mu, sehingga hati, pikiran, perasaan dan kehidupan kami tertuju hanya pada kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan membaca bacaan kita hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang kelima hingga ayat yang keenam. Saya bisa mengajak saudara membaca mulai dari ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Mari kita membacanya bersama-sama. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibu, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Silakan duduk kembali. Selamat malam, shalom. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita bersama dalam perkawinan, tentunya kita menginginkan hadirnya anak dalam rumah tangga kita. Iya enggak? Pasti ya. Hampir semua kalau ditanya dalam penggembalaan pranikah, ditanya ingin punya anak enggak? Ingin punya anak berapa? Macam-macam jawabannya. Tetapi ada juga ternyata orang-orang yang hanya ingin menikah tetapi tidak punya anak. Tidak ingin punya anak maksudnya. Tapi itu hanya segelintir orang. Tetapi umumnya setiap kita yang berumah tangga tentunya merindukan hadirnya anak. Lalu ketika kita dikasih sama Tuhan anak dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, muncul lagi masalah yang baru, yaitu masalah bagaimana mendidik dan membesarkan anak. Kalau kita cuma kasih makan aja lalu dibiarkan hidup ya gampang aja, tapi itu kan anak hewan gitu ya, kalau cuma sekedar dikasih makan. Tetapi kalau anak manusia biasanya bukan cuma dikasih makan, tetapi dikasih pendidikan ya, dikasih pembinaan, sehingga anak itu juga dibentuk menjadi manusia yang berkualitas. Berita-berita yang warna-wiri di media sosial maupun di televisi, maka ada banyak juga peristiwa-peristiwa di mana anak-anak mengalami kekerasan, anak-anak mengalami kecelakaan akibat dari lalainya orang tua dalam menjaga anak.
Ya contohnya ada anak yang kemudian terjatuh dari lantai apartemen, atau ada anak yang kemudian menjadi korban terjatuh dari eskalator karena orang tuanya asik belanja hingga tidak memperhatikan anak bermain di tangga berjalan mall, mati dan menangis. Ya, belum lagi kita juga mendengar banyak orang-orang dewasa yang notabene adalah seorang pendidik, tapi tidak mampu untuk mendidik, bahkan mencelakakan kehidupan dan masa depan anak, sehingga terjadi pelecehan seksual bagi anak-anak yang dilakukan oleh para pendidik yang notabene harusnya menjaga dan melindungi juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lebih mudah memberi makan anak daripada mendidiknya. Ada banyak orang tua masih berpikir bahwa tugasnya hanya memberi makan agar anak tidak kelaparan, memberi uang jajan agar anak tidak menangis, memberi dia sekolah yang bagus agar dia kelak bisa menjadi seorang pekerja profesional yang keren seperti dokter, insinyur, polisi, dan lain sebagainya. Ada juga yang kemudian orang tua hanya memberikan makanan supaya anaknya kuat. Nah, kelak nanti dia anaknya bisa menjadi tempat perlindungan orang tuanya di masa yang akan datang. Tetapi ternyata seseorang anak itu tidak hanya membutuhkan hal-hal lahiriah yang seperti itu. Jika dia hanya butuh makan, pakaian, dan rumah saja, maka tidak ubahnya kita seperti kita memelihara ayam. Maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan ini, yang hanya butuh makan dan kandang saja. Tapi kan anak-anak bukan seperti itu. Mereka adalah buah kasih cinta dari orang tuanya. Manusia kecil yang perlu tapi mereka juga punya jiwa, punya roh yang mesti bertumbuh, mesti berkembang untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ada kebutuhan untuk membuat anak-anak ini bertumbuh bukan hanya menjadi manusia yang cerdas akalnya atau sehat badannya, tapi juga menjadi manusia yang kuat imannya. Nah, kalau kita ulang tahun, makanya, nah itu bahasa syair itu, kalau kita orang Kristen ulang tahun diubah, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nah, bukan cuma ingin panjang umurnya, sehat badannya, tapi kita tentu sebagai manusia Kristen, Kristiani, merindukan dan menginginkan anak-anak kita juga tumbuh menjadi seorang pribadi yang kuat imannya, sehingga dalam berbagai kehidupan tantangan hidup yang nanti akan mereka hadapi, mereka bisa menghadapinya dengan tegar, dengan kuat, bahkan menghadapinya dengan kreatif karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengannya. Nah, dari pengalaman hidup baik itu bersama para bapak dan ibu dan anak, saya belajar bahwa sekarang ini ada satu bagian penting yang banyak dilupakan oleh orang tua ketika mendidik anak-anak. Satu aspek ini penting, tapi sering kali disepelekan dan dibuang jauh-jauh dalam pola hidup ini. Dan karena melalaikannya, ada banyak waktu terbuang untuk menghasilkan seorang calon pemimpin
pemimpin gereja yang kokoh. Apa itu? Yaitu keteladanan. Ternyata menjadi seorang teladan ini seringkali disepelekan, seringkali diabaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Amsal ini secara keseluruhan, maka kata dengarlah, ikutlah, dan kata peganglah perkataan adalah kata-kata yang sering diangkat ya dari kitab Amsal ini, populer dalam kitab Amsal ini. Kitab ini Bapak Ibu Saudara berusia hampir 2500 tahun dan punya nama asli Masyal yang artinya ucapan. Amsal merupakan bagian tradisi pengajaran hikmat yang sumbernya dari tradisi mendidik di Timur Tengah. Nilai kitab ini Bapak Ibu Saudara dilihat dari kepentingannya membuat para pembacanya belajar tentang hidup dan kebijaksanaan untuk hidup secara benar. Alkitab telah menyediakan sumber hikmat itu yang tentu sudah pasti sudah teruji oleh waktu di dalam mendidik anak-anak Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 4 ini saya makanya tadi mengajak kita membaca mulai dari ayat 1. Kalau kita melihatnya dari ayat 1, ada satu sosok yang ditonjolkan di sini, yaitu siapa? Betul, ayah. Sosok ayah yang memberikan nasihat kepada penulis Amsal ini. Sosok ayah yang memberikan wejangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan petunjuk hidup bagi anaknya. Kita melihat kedekatan seorang ayah kepada anak-anaknya. Ayah yang sedang memberikan nasihat, ayah yang sedang memberikan wejangan bagaimana anaknya memperoleh hikmat. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, peroleh hikmat, perolehlah pengertian. Ada kerinduan, ada penegasan di sini. Seorang ayah ingin anaknya memperoleh pengetahuan, memperoleh hikmat. Untuk apa hikmat dan pengetahuan itu? Tentu saja untuk bekal hidup anak-anaknya menjalani masa depannya. Yang kita tahu ya, kita menyekolahkan anak-anak kita supaya kelak dia punya masa depan yang baik, ya gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita nggak boleh pantang menyerah. Walaupun masa COVID seperti ini sulit secara ekonomi, biarlah istilah jangan dulu orang tua ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu terus memberikan kita semangat untuk menyekolahkan anak-anak kita semampu kita. Kita doakan anak-anak supaya anak-anak kita punya masa depan, kesempatan untuk mendapat beasiswa. Pasti kalau orang tua punya kerinduan yang kuat, punya tekad yang kuat, anak-anak pun demikian. Tuhan buka jalan, pasti Tuhan bukakan jalan. Tetapi yang dikatakan oleh penulis Amsal ini, perolehlah hikmat. Mana yang duluan? Hikmat atau pengetahuan? Hikmat ya. Oleh karena itu, hikmatlah yang harus menjadi dasar bagi seseorang anak tumbuh menjadi seorang yang dewasa secara fisik, tapi juga dewasa secara berpikir, ya, mengambil keputusan dengan hikmat, enggak sembrono. Apa sih hikmat itu, Bapak Saudara? Hikmat itu sulit untuk dikatakan ya dengan kata-kata. Yang jelas hikmat itu akan mempengaruhi seluruh keputusan, cara pandang seseorang di dalam menjalani kehidupan ini. Tindakan, perkataannya, ya, semuanya itu baik adanya. Karena apa? Bersumber dari takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 apa? Nah itu kuncinya, bahwa untuk memperoleh hikmat seseorang harus punya rasa takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan dan sendiri bukan seperti kita takut sama hantu, kita lewat rumah angker, takut, bukan seperti itu. Takut dengan Tuhan itu
ia amat sangat mencintai ayahnya. Ia amat sangat menghormati ayah dan ibunya, sehingga ia takut mengecewakan, takut membuat ayah ibunya menangis. Nah, makanya seorang anak yang punya perasaan seperti itu dengan orang tuanya, dia akan terus berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya, membanggakan hati orang tuanya, membuat orang tuanya tersenyum, bukan sebaliknya menangis. Nah, Bapak Ibu Saudara, hikmat ditonjolkan di dalam nasihat seorang ayah kepada anaknya, takut akan Tuhan. Tetapi juga hikmat harus diikuti dengan teladan. Jangan kita hanya mampu memberi nasihat, wejangan, petunjuk yang begitu amat sangat panjang, tetapi hidup kita jauh dari apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak kita. Maka kalau itu berbeda, perkataan dan perbuatan berbeda, maka mentahlah, sia-sialah apa yang selama ini kita nasihatkan kepada anak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-6 juga mengingatkan nasihat ayah kepada anaknya. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan menjaganya. Artinya apa? Hikmat berawal atau didasarkan oleh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Berarti hikmat itu siapa yang menjadi sumbernya? Allah itu sendiri. Kalau kita meninggalkan hikmat, berarti kita jauh dari Tuhan, berarti kita meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, sepanjang kita hidup, sepanjang kita masih bernafas, jangan pernah bosan memberikan nasihat, jangan pernah putus asa untuk memberikan teladan. Teruslah dekat kepada Tuhan, berikan nasihat dan ingatkanlah anak-anak kita untuk mengutamakan Tuhan. Jangan utamakan HP. Ya, anak sekarang bangun tidur pegang HP. Harus tegas kita katakan, kita gunakan otoritas dari Tuhan sebagai orang tua yang membesar dan mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita itu milik Tuhan, Bapak Saudara ya. Nah, kita punya otoritas dari Allah untuk mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan. Gunakan otoritas itu, tapi bukan otoritas yang mentang-mentang ya. Dengar kata ayah, dengar kata ibu, nanti kualat kamu. Nah, itu juga nggak bijak ya. Dengan gaya yang masing-masing, setiap anak kan punya gayanya dalam kita mendidik. Keluarga punya caranya masing-masing yang anak-anak bisa terima. Jangan sakiti hati anak-anakmu ya. Terus berikan nasihat, terus berikan wejangan, jangan pernah bosan. Maka keluarga kita, anak-anak kita punya hikmat. Kalau kita punya hikmat, keluarga kita dipenuhi dengan hikmat Tuhan, anak-anak kita punya hikmat itu sendiri, maka damai sejahtera hidup kita sekarang ini, bahkan nanti sampai kita menutup mata. Tuhan menolong kita. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang boleh menyapa kehidupan kami, umat-Mu, keluarga besar Jemaat GBI Batra Hayat. Biarlah ketika kami menjalani kehidupan sebagai keluarga yang Tuhan berikan dan karuniakan anak-anak dalam rumah tangga, senantiasa memiliki hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami dengan hikmat yang daripada Tuhan mampu mendidik dan membesarkan anak-anak kami, bukan cuma secara fisik tetapi juga secara rohani, boleh mensupport mereka untuk menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh di dalam menjalani kehidupan ini. Hidup yang kami jalani saat ini sangat berat, dan kami yakin dan percaya hidup di masa yang akan datang juga tak kalah beratnya. Oleh karena itu kami pasti memerlukan hikmat yang daripada Tuhan. Bapak, jangan biarkan keluarga, ayah, ibu jauh dari Tuhan. Jangan biarkan kami sebagai anak-anak jauh dari Tuhan. Biarlah kami tetap melekat dan dekat pada Tuhan, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan kami bisa menjalani kehidupan ini dalam damai sejahtera. Ketika kami berpikir dengan jernih. Ketika kami mengambil keputusan, kami juga mengambil keputusan yang bijaksana, sehingga apapun yang boleh kami katakan, yang kami berbuat, yang kami putuskan dalam kehidupan ini pasti mendatangkan damai sejahtera buat orang lain, bahkan terlebih buat keluarga kami. Biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan Engkau menolong dan memberikan kesabaran bagi orang tua untuk mendidik anak-anak. Kalau dulu sebelum pandemi, mungkin kami berbagi dengan guru-guru sekolah di dalam mendidik anak. Tetapi sekarang ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, hampir seluruh kegiatan anak-anak dilakukan di rumah, dan ini menjadi PR yang besar kami sebagai orang tua. Oleh karena itu Bapak, biarlah firman Tuhan hari ini senantiasa mengingatkan dan menguatkan, menghibur para orang tua untuk mampu mendidik anak-anak yang Tuhan titipkan dalam keluarga kami, mendidiknya dengan baik sehingga kelak mereka punya masa depan yang baik. Ajar kami Bapak untuk senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, dalam ibadah, dalam membaca firman, mendorong anak-anak untuk dekat dengan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Dan oleh karena itu, biarlah kami juga sebagai anak-anak juga senantiasa boleh mendengar nasihat orang tua dan mengikuti apa yang orang tua katakan. Tuhan berkatilah kami semua Bapak, mampukan kami untuk senantiasa menjadi keluarga Kristen yang senantiasa dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang boleh melayani dalam ibadah online, ibadah keluarga Jemaat GBI Batra Hayat. Tuhan memberkati liturgos Bapak Wedi, Tuhan memberkati juga Pak Bambang sebagai organis, Ibu Epang sebagai pemandu lagu, dan Kak Naomi sebagai petugas dari Inforkom yang senantiasa setia merekam kegiatan ibadah saat ini. Tuhan memberkati Bapak Pastor Pak Tobi dalam tugas pelayanan yang juga melengkapi ibadah. Biarlah dalam ibadah online yang kami laksanakan di tengah-tengah Jemaat GBI Batra Hayat, kami senantiasa rindu menyambut ibadah ini dengan sukacita, sehingga pandemi COVID-19 ini bukan menjadi tantangan yang utama dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Tantangan yang utama dalam kami menjalani hidup adalah kami tetap hidup melekat dan dekat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup juru selamat kami, kami telah berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur melalui persembahan syukur sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepada-Nya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Mari kita berdoa, kita berdiri, kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah Maha Besar, Engkau adalah sumber segalanya. Engkau telah menyatakan berkat-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami, di sepanjang negeri ya Tuhan. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah dan kuduskan ya Tuhan persembahan ini sebagai persembahan yang kudus dan harum martabat. Berkati para presbiter yang memakainya untuk pelayanan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita untuk berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, dimanapun kamu berada.